siang Ibu Santi. Selamat siang Bu Karla. Jadi pertemuan kita, diskusi kita hari ini itu adalah kegiatan terakhir kita serangkaian supervisi akademik dengan menggunakan teknik Ya. yaitu pada tahap pasca observasi. Nah, tahap pasca observasi ini saya jelaskan sedikit. Ini bertujuan untuk melakukan kegiatan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang sudah kita lakukan di tahap observasi di kelas kemarin. Bagaimana nih perasaan Ibu Santi setelah melakukan praktik pembelajaran pada tahap observasi kemarin di kelas? Pada saat tahap observasi kemarin, saya akui memang ada beberapa hal yang tertinggal, begitu Bu Karla. Tapi saya fokus lagi ke dalam pembelajaran dan akhirnya kemarin bisa Bu Karla lihat berjalan Dengan lancar, dengan baik dan berarti lancar. perasaannya senang, sedih, lega, senang dan lega, Oke, senang dan lega dan ya. antusias. Jadi Ibu Santi kan sudah membuat persiapan-persiapan nih yang sudah kita diskusikan di pra-observasi, mulai dari menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang sudah dicapai, kemudian apa saja tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Santi tetapkan, strateginya apa, itu sudah Ibu Santi tetapkan dan sudah kita diskusikan di pra-observasi kemarin. Nah, menurut Ibu Santi nih pada saat observasi, apakah semua itu sudah tercapai? Kemarin pada saat observasi, menurut pendapat saya semua sudah tercapai, hanya beberapa tertinggal seperti yang Ibu lihat kemarin. Ibu Karla juga sempat mengingatkan saya di akhir observasi ada yang tertinggal seperti kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas itu sempat tidak saya tayangkan di pendahuluan. Kemudian untuk yang berikutnya seperti menerapkan KSE, kemudian menggunakan LMS, kemudian menerapkan diskusi dengan tutor sebaya, menggunakan LKPD bertingkat sesuai dengan kemampuan dasar anak-anak itu sudah berjalan dengan baik. Hanya saja pada saat diskusi ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif, tetapi saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar siswa tersebut kembali konsentrasi dan fokus pada kegiatan diskusi. Kemudian di sana juga saya melakukan refleksi sesuai dengan RPP yang sudah saya rencanakan. Kemudian saya juga di refleksi itu saya bertanya kepada siswa kesulitan apa yang dihadapi, materi apa yang kira-kira sulit mereka pahami, kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang berikutnya apa yang mereka inginkan, kemudian bagaimana teknik mengajar saya, apakah perlu ada perbaikan, kurang lebih direfleksi seperti itu. Jadi refleksi saya mengoptimalkan dengan menggunakan LMS. Kalau pembelajaran berdiferensiasinya? Untuk pembelajaran berdiferensiasi di sana sudah saya menggunakan LKPD secara bertingkat. Kemudian mengenai sumber belajarnya juga saya bagi menjadi berdasarkan profil belajar, gaya belajar mereka. Ada yang audio visual, saya menggunakan video, ada yang auditori, saya menggunakan modul pembelajaran, ada yang kinestetik, saya menggunakan alat peraga. Waktu itu kan saya menggunakan dadu dan uang logam, ya seperti itu, dibantu dengan LKPD. Kemudian untuk produknya sendiri kemarin yang kami tampilkan itu presentasi Bu Karla, tetapi sebenarnya ada lagi mereka bisa mengumpulkan dalam bentuk laporan ataupun mengumpulkan dalam bentuk video sederhana. Jadi karena kemarin pas waktunya yang siap untuk maju adalah yang presentasi, makanya yang presentasi ditampilkan. Iya, baik. Jadi saya akan menyampaikan ya. Jadi apa saja pengamatan dan catatan hasil observasi saya saat Ibu Santi mengajar. Jadi yang pertama, Ibu Santi sudah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Memang sudah terlihat di sana ada pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian konten yang Ibu siapkan itu juga sudah sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian walaupun memang di catatan saya memang ada beberapa siswa yang belum aktif, tapi emang Bu Santi memang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mendorong keaktifan siswa.
itu sudah sangat bagus sekali. Juga sudah terlaksana penerapan pembelajaran KSI, itu juga sudah, di mana Ibu Santi sudah menampilkan roda emosi lewat LMS. Kemudian Ibu juga sudah mengajak siswa menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri lewat teknik stop, juga sudah ada sesuai dengan NPT yang Ibu buat. Kemudian memberikan kesempatan siswa sebagai tutor sebaya, itu adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Kemudian ada mengelompokkan siswa dalam diskusi, itu menumbuhkan keterampilan berelasi, itu juga sudah sangat bagus. Kemudian Ibu Santi juga mengajak siswa melakukan kegiatan refleksi di akhir. Ini adalah kegiatan yang sangat penting sekali yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, memang di catatan saya memang ada, Ibu lupa ya, mungkin karena tegang atau gimana. Ibu lupa di keyakinan kelas, pada di praobservasi itu adalah yang ingin Ibu kembangkan itu ya, di keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sama mengingatkan anak-anak disiplin waktu. Nah, itu mungkin yang kelupaan, nanti akan ditambahkan di kegiatan belajar ya. Nah, itu adalah beberapa catatan saya. Jadi secara umum apa yang Ibu sudah lakukan itu memang sudah sesuai sekali dengan rencana Ibu, itu sudah bagus sekali. Nah, untuk kedepannya nih Bu Santi, aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu lakukan lagi selain yang Ibu paparkan tadi? Dengan melihat hasil refleksi pada kegiatan pasca observasi ini, area yang ingin saya kembangkan adalah pada kegiatan pendahuluan. Di sana saya akan memperdalam di bagian persepsi, kemudian motivasi, dan kemudian orientasi. Jadi agar tujuannya sih agar murid bersemangat dan fokus pada saat pembelajaran ya Bu Carla. Berarti untuk meningkatkan fokus karena di sana kan beberapa siswa tuh kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga lupa menampilkan kesepakatan dan keyakinan kelas pada saat pendahuluan itu. Nanti akan saya tekankan lagi bahwa kesepakatan itu akan ditampilkan di depan. Kemudian saya akan menampilkan lagi, menggunakan lagi teknik stop dan roda emosi, karena itu merupakan teknik baru buat saya. Baru saya praktekkan pada saat observasi kemarin, dan itu hasilnya cukup bisa membuat siswa kembali fokus. Dan untuk selanjutnya sih saya menggunakan media pembelajaran yang interaktif, karena kemarin ada beberapa siswa yang kurang aktif. Jadi saya harapkan dengan pembelajaran yang interaktif itu siswa kembali aktif dan meningkatkan minat mereka untuk belajar pada mata pelajaran saya untuk pembelajaran selanjutnya. Berarti aktivitas pengembangannya adalah di bagian kegiatan pendahuluan. Ya. Tujuan yang hendak Ibu ingin capai seperti apa? Tujuannya saya inginkan sih siswa itu adalah lebih aktif dalam kegiatan belajar saya. Kemudian siswa menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada siswa dengan menggunakan tutor sebaya. Jadi kita berdiskusi sehingga anak-anak mendapatkan nilai-nilai positif, jadi bisa menerapkan nilai-nilai positif, berkolaborasi, berkoordinasi, kemudian saling berinteraksi kepada antara sesama rekan, antara rekan dengan saya selaku guru. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa secara optimal sehingga mereka tuh potensinya tuh bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing gitu Bu Carla. Ya, berarti meningkatkan keaktifan siswa ya, jadi siswa lebih fokus juga dalam pembelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya gimana? Ukuran keberhasilannya jika memang pada saat pembelajaran itu terjadi peningkatan Bu Carla. Peningkatan, jadi siswa saya terlihat lebih fokus, kemudian lebih aktif, tidak ada lagi siswa yang kemarin itu mengerjakan hal-hal lain. Kemarin itu terjadi beberapa siswa itu sebagian besar aktif, tapi sebagian besar lagi sepertinya mereka tidak konsentrasi. Jadi kemudian yang terakhir yang paling penting adalah peningkatan nilai, baik itu nilai sikap maupun nilai keterampilan, nilai pengetahuan. Kan saat ini masih kelas 12 kan menggunakan K13, jadi ada 3 nilai harus dipenuhi: sikap, pengetahuan, dan keterampilan terjadi secara maksimal. Oke, berarti ukuran keberhasilannya adanya peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Seperti itu ya Bu ya. Ya, yang faktor-faktor yang mampu mendukung keberhasilan ini atau apa saja yang
Ibu perlukan sebagai faktor pendukung keberhasilan dari aktivitas pengembangan? Oke, faktor pendukungnya bisa saya memanfaatkan LMS secara optimal, kemudian media pembelajaran dibuat secara menarik, kemudian saya menggunakan roda emosi, kemudian teknik stop itu juga masih akan saya terapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Berarti media pembelajaran seperti itu yang Ibu perlukan ya. Kemudian langkah-langkah apa saja, misalnya teknik stop seperti itu. Ada nggak orang lain lagi yang Ibu perlukan misalnya untuk mendukung kegiatan ini? Oke, karena antara saya dengan siswa, otomatis saya memerlukan kerjasama dengan siswa saya di kelas. Jadi sebelumnya pada saat observasi kemarin kan saya memberikan refleksi, di situ pasti akan saya lihat, kemudian saya ambil kesimpulan apa yang sebenarnya siswa itu inginkan untuk pelajaran selanjutnya, dan itu yang saya gunakan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran berikutnya. Itu jika di dalam kelas. Kalau di luar kelas, saya akan berkoordinasi mungkin dengan Bu Carla selaku supervisor saya untuk memperbaiki, karena Bu Carla juga melihat cara saya mengajar dan mengelola kelas. Jadi Ibu Carla saya mintain tolong untuk memberikan masukan kepada pembelajaran saya agar untuk kegiatan berikutnya di kelas saya lebih baik lagi. Kapan waktunya, Bu? Jadi untuk aktivitas pengembangan ini kapan waktunya Ibu akan lakukan untuk di kelas? Untuk pembelajaran berikutnya minggu depan karena sekarang kan sudah hari Jumat ya. Jadi minggu depan akan dilakukan. Jadi saya punya waktu 2 hari untuk membuat media pembelajaran, dan dari sini kan saya mendapatkan masukan dari Bu Carla, jadinya kan apa yang harus saya perbaiki. Baik. Jadi itu sudah yang akan Ibu lakukan, jadi aktivitas pengembangan selanjutnya, kemudian apa tujuan yang akan dicapai sudah ditetapkan, ukuran keberhasilannya apa, pendukungnya siapa saja, dan waktu akan dilaksanakan kan sudah kita tetapkan. Nah, jadi ini kita berada di ujung diskusi nih Bu Santi, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan pasca observasi ini? Oke, kegiatan pasca ini saya lega Bu ya. Jadi kemarin pada kegiatan observasi memang ada beberapa yang terlewatkan pada saat observasi. Seperti yang kemarin kita bicarakan di pra, sebenarnya supervisi itu bukan penilaian, tapi bagaimana kita dilihat ya meningkatkan kompetensi kita. Jadi supervisor itu memberikan masukan kepada kita apa yang perlu diperbaiki dan apa yang dipertahankan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mengajar kita pada pertemuan berikutnya, pembelajaran selanjutnya. Jadi memang benar sekali Bu Santi ya, jadi kegiatan supervisi ini bukan untuk penilaian, tapi dari kegiatan pasca observasi ini bagaimana Ibu Santi bisa bercermin, melihat sendiri bagaimana perasaan Ibu Santi saat mengajar, kira-kira apa yang terlewatkan, seperti itu yang bisa kita diskusikan, kemudian apa saja yang akan kita lakukan ke depan. Nah itu sudah Ibu Santi akan lakukan nanti. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Bu Carla. Sampai jumpa nanti, saya mau melihat bagaimana nanti untuk aktivitas pengembangan selanjutnya. Karena yang sekarang kan sudah bagus, kemudian walaupun ada catatan yang perlu ditingkatkan, kemudian nanti apa yang perlu Ibu Santi kembangkan nanti. Terima kasih waktunya. Terima kasih, sampai jumpa lagi 2 hari berarti ya.